Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan yang luar biasa baik ya. Jadi, pada video kali ini, saya Fitri dari kelas G akan menjelaskan salah satu konsep penyebab penyakit di dalam epidemiologi, yaitu jaring-jaring sebab akibat kejadian penyakit. Jadi, teman-teman, jaring-jaring sebab akibat penyakit juga sering dikenal dengan web of causation, yang dimana konsep ini diperkenalkan oleh dua pakar epidemiologi dari Amerika Serikat, yaitu Brian McMahon dan Thomas F. Pugh pada tahun 1970 di dalam bukunya yang berjudul Epidemiology Principles and Methods. Sebelum melangkah lebih jauh lagi, tentunya kita harus mengetahui apa pengertian dari jaring-jaring sebab akibat penyakit. Jadi, teman-teman, jaring-jaring sebab akibat penyakit adalah sebuah konsep yang menekankan bahwa suatu penyakit tidak disebabkan oleh satu faktor tunggal, tetapi banyak faktor, atau bisa disebut pula multifaktorial, di mana faktor-faktor ini saling terkait sehingga membentuk sebuah jaring-jaring. Lalu, apa saja sih yang bisa menjadi faktor penyebab penyakit? Ada begitu banyak faktor yang tentunya saling terkait sehingga membentuk jaring-jaring sebab akibat penyakit. 4 diantaranya yaitu, yang pertama, faktor biologis. Faktor ini meliputi genetik, usia, jenis kelamin, dan kondisi fisik. Yang kedua, faktor lingkungan, yang meliputi polusi, paparan bahan kimia, dan kondisi sanitasi lingkungan. Faktor yang ketiga ada sosial ekonomi, di mana status sosial, pendidikan, dan pekerjaan seseorang dapat menjadi sebab terjadinya penyakit. Dan yang terakhir ada gaya hidup. Contohnya, bagaimana pola makan seseorang, olahraga, dan kebiasaan-kebiasaan negatif lainnya seperti merokok yang dapat menjadi sebab terjadinya penyakit. Di samping ini adalah contoh jaring-jaring sebab akibat penyakit. Pada jaring-jaring ini kita dapat melihat bahwa penyakit X disebabkan oleh banyak faktor. Di sini ada 11 faktor dan 11 faktor ini saling berhubungan sebagai contoh. Misalnya faktor 7 dapat menjadi sebab terjadinya faktor 3 dan faktor 3 dapat menjadi sebab terjadinya faktor 1. Sehingga kemudian muncullah penyakit X. Begitu juga dengan faktor lainnya seperti faktor 11 dapat menyebabkan faktor 2, lalu terjadilah penyakit X. Maka, jika terjadi perubahan dari salah satu faktor, tentunya dapat mengubah keseimbangan antar faktor yang berakibat pada bertambah atau berkurangnya suatu penyakit. Jaring-jaring di samping adalah sebab akibat dari penyakit hipertensi, di mana faktor pemicu terbagi atas dua, yaitu faktor yang tidak dapat dikontrol, meliputi genetik, usia, jenis kelamin, dan ras atau etnik, dan juga faktor yang dapat dikontrol, meliputi lifestyle atau gaya hidup, lingkungan, dan psikologi. Semua faktor ini dapat berhubungan satu sama lain. Contohnya stres. Stres dapat mempengaruhi kondisi psikologi dan gaya hidup seseorang, sehingga menyebabkan hipertensi. Selain itu, jika konsumsi garam berlebih, maka dapat mempengaruhi faktor lifestyle yang dapat menyebabkan hipertensi. Para ahli juga berpendapat bahwa konsep jaring-jaring sebab akibat penyakit ini sangat cocok diterapkan untuk menganalisis penyakit-penyakit yang ada kaitannya dengan perilaku atau gaya hidup seperti hipertensi, penyakit kulit, masalah gizi, dan masalah-masalah kesehatan lainnya. Karena kaitannya dengan perilaku dan gaya hidup, maka pada konsep jaring-jaring sebab akibat, penyakit dapat dicegah dengan melakukan perubahan pada perilaku, atau bisa disebut dengan memotong jaring. Sebagai contoh, faktor 10 menjadi sebab munculnya faktor 5 dan 6. Akan tetapi, jika pada faktor 5 dan 6 dilakukan perbaikan atau perubahan perilaku gaya hidup, maka tidak akan terjadi faktor 2, sehingga penyakit X dapat dicegah atau dihentikan. Nah, dari penjelasan sebelumnya, kita dapat menyimpulkan bahwa yang pertama,
Jaring-jaring sebab akibat penyakit disebabkan oleh banyak faktor atau multifaktorial. Yang kedua, penyakit-penyakit yang dapat dianalisis dalam konsep ini adalah penyakit yang disebabkan oleh perilaku dan juga gaya hidup. Dan yang ketiga, penyakit dapat dicegah dengan memotong jaring sebab penyakit tersebut. Demikian penjelasan saya terkait konsep jaring-jaring sebab akibat kejadian penyakit. Semoga dapat menambah wawasan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.